Di episode kali ini gue akan membahas mengenai fotografi mainan. Dan kenapa gue akan membahas fotografi mainan? Karena itu adalah hobi gue. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu toy fotografi itu sebenarnya sudah lama ya. Sudah hampir 10 tahun kali ya. Cuman gue baru ikutan foto mainan itu di 2016 dan jadi hobi sampai sekarang. Dan kadang-kadang di fotografi mainan itu gue juga suka make smartphone untuk moto-moto mainan gue biar lebih simple. Biasanya foto-foto mainan yang gue foto itu memang rata-rata berartikulasi ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum tahu fotografi mainan, kalian bisa cek di Jakarta Little Hobby, kalian bisa cek di Toys Portal, Toygraphy ID, BTSTP ID. Itu adalah komunitas-komunitas fotografer mainan. Jadi kalian bisa cek foto-fotonya mereka di situ. Karena gue suka banget di sini teman-teman anak-anak toy fotografi itu banyak sekali belajar gimana caranya membuat foto yang sangat sinematik, sangat lucu, sangat tajam. Ketika lu masuk ke ranah fotografi mainan itu sangat jarang kita temuin di tempat-tempat lain sebenarnya. Makanya itu gue ikutan di fotografi mainan. Dan gue akan memberitahu teman-teman lensa apa aja yang gue pakai biasanya untuk foto mainan ataupun foto produk. Jadi kalian bisa juga implementasikan si foto mainan ini menjadi foto produk, karena dengan ukurannya size-nya yang sangat kecil itu biasanya cocok untuk foto-foto produk yang objek-objeknya pun kecil, seperti misalkan minuman, makanan, dompet, sepatu, pokoknya objek-objek yang kecil ya. Dan di sini udah ada dua lensa. Ini lensa yang biasanya gue gunain ketika gue foto mainan. Yang pertama adalah lensa 2x telefoto, ini keluaran dari Apexel. Terus lensa satu lagi adalah lensa makro dengan focal lensnya 30 mm sampai dengan 80 mm. Jadi fokusnya pun kita bisa rubah gitu, misalkan dengan jarak yang sekian sampai dengan sekian kita masih bisa tetap fokus. Yang didapat dari kedua lensa ini sebenarnya sama ya. Kita dapat case-nya ini lumayan lucu ya bentuknya. Jadi bulat begini. Ini bahannya juga kayak dari karet gitu ya. Terus cara bukanya lumayan susah kalau kalian tidak punya kuku ya. Di dalamnya ada lensa. Ini lensa yang makro ya, lensa yang makro segede gini. Dan kita dapat dudukan lensanya ya untuk kita pasang ke smartphone kita. Jadi cara masangnya gampang banget, kalian tinggal putar, boom, taruh di tengah. Nah kayak gini. Terus si lensanya nanti tinggal dimasukkan deh. Kita coba ya. Kita masukkan, pastiin berada di tengah ya. Nah ini lensa 2x telefotonya. Dan sekarang gua akan kasih lihat ke teman-teman gimana perbedaannya ketika gua menggunakan lensa si Apexel ini dengan tidak menggunakan lensa. Di sini bisa dilihat gua menggunakan diorama. Yang buat teman-teman nggak tahu diorama itu apa? Diorama itu lebih ke apa ya? Properti penunjang ketika lu foto mainan. Mungkin persamaannya ketika lu foto produk itu biasanya kita suka bikin setup sendiri. Misalkan paling standar itu kita menggunakan kain putih atau karton putih buat foto produk. Sedangkan kalau foto mainan itu kita membutuhkan diorama. Walaupun sebenarnya nggak harus ya, tapi seenggaknya itu bisa menghidupkan ambience si foto mainan itu sendiri dengan background yang bagus lah. Pokoknya intinya itulah. Oke, sekarang kita coba menggunakan lensa ini dengan memfoto si Spider-Man ini ya. Yang pertama kita pakai lensanya dulu. Di sini gue pakai smartphone gue yang lama biasa, Zenfone, dan gue pakai Google Pixel ya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, sepertinya sudah tidak fokus. Gue agak mundurin dikit ya. Ini fokus. Nah, jarak batas paling terdekat fokus si lensa dengan objek itu sekitar 15 cm. Paling dekat untuk lensa yang 2x telefoto itu hanya 15 cm jaraknya ya, untuk biar fokus. So kita ambil dulu. Mari kita ambil. Oke. Dan kita buka tanpa lensa dengan jarak yang sama 15 cm. Nah, ini hasilnya ketika kita tidak memakai lensa. Kita lihat perbedaannya ya. Yang pertama ini menggunakan lensa, bisa dilihat menurut gue dari segi ketajaman dia masih terjaga, dan depth of field di belakangnya itu cukup baik ya menurut gue. Terus ketika kita tanpa menggunakan lensa, bisa dilihat framingnya lebih luas, tapi depth of field-nya agak berkurang menurut gua.
untuk foto-foto potret jadi kurang menarik. Jadi tujuannya adalah kenapa pakai lensa tambahan itu, biar kualitasnya tetap terjaga, dia tidak memerlukan digital zoom. Karena kalau kita menggunakan digital zoom itu akan mengurangi kualitas si gambarnya, karena bukan optical zoom. Beda ya digital zoom dengan optical zoom. Ya sepertinya cuaca makin mendung, kualitas gambar gue juga kualitas tone-nya berubah. Gue ngeset lampu dulu tadi. Nah sekarang kita lihat lensa makro ini bisa paling dekat jarak berapa ya. Ini jarak segini masih fokus nggak? Wih cakep, masih fokus. Kita ukur jarak berapa ini. Dari lensa ke ini sekitar 3 cm. Paling dekat dia segitu ya, 3 cm. Kita ambil dulu ya, 1, 2, 3. Terus kita lihat coba paling jauhnya berapa senti ya. Ini masih dapat, ini sudah mulai masih dapat. Gokil. Ini masih oke, sudah mulai blur, sudah mulai tidak fokus. Dan ini sepertinya jarak paling jauhnya nih. Nah, jarak paling jauhnya adalah sekitar 12 cm. Lumayan kan? Jadi sekitar 12 cm si lensa makro ini masih bisa fokus. Sekarang kita ambil ya gambarnya. Bisa dilihat dengan jarak 13 cm, deep of field-nya baik sekali. Dan ini jarak 3 cm. Jadi lensa makro itu di luar toy fotografi cocok banget buat teman-teman foto-foto serangga atau foto-foto yang objeknya kecil seperti cincin. Nama di cincin itu kan kecil sekali, kalian bisa pakai lensa makro. Dan untuk di toy fotografi itu sangat cocok ketika kita moto sangat close up, misalkan pengen mukanya doang, pengen setengah badan, potret, itu sangat cocok sekali lensa makro tuh. Dan ini adalah beberapa hasil dari foto-foto menggunakan lensa apexel, 2 kali telefoto dan juga 30-80 mm makro. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di subscribe dan juga like. Ciao.